Kembali lagi di Warkop Gema Podcast di Labuan Bajo, tepatnya di Cowang Dereng, Desa Batu Cermin. Ayo kawan-kawan, bagaimana kabar semua teman-teman dimanapun Anda berada yang sedang memantau Warkop Gema Podcast. Malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang cukup viral di Manggarai dan sekitarnya. Nah, teman kita ini, kakak kita ini dijuluki atau slogan kuatnya yaitu Pak Tani, hidup petani. Nah malam ini kita langsung panggil beliau datang jauh-jauh nih dari Dusun Rangat, Desa Wailolos. Untuk Om Pak Tani, silakan menuju ke lokasi. Gas. Halo Bang, selamat malam. Jangan marah ya, mic-nya agak ini jadi kita bermain main bagian bawah saja, bagian atas. Di mana-mana sama atas. Oh, atas bawah aman. Oke. Sabar, saya tidak salah panggil ya Pak Tani, benar ya? Oke, ya betul sekali. Iya, takutnya salah orang, soalnya banyak yang klaim diri Pak Petani juga. Semakin viralnya Pak Petani. Jadi teman-teman, malam ini luar biasa ya, kedatangan sosok yang saya juga sangat idolakan. Saya penggemar beratnya Abang juga. Terima kasih, Di Facebook, tapi TikTok saya tidak punya. Ya, terima kasih. Iya, jadi Pak Tani ya, Ya, Pak Tani. boleh disampaikan nama dan Oke, sebagainya, siap, karena siap. orang tahunya Pak Tani, Oh, oke. tidak tahu nama aslinya siapa. Ya, Silakan, oke. Bang. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya mengucap terima kasih kepada Warkop Gema Podcast yang telah mengundang Pak Tani, dan dari hati yang paling dalam tentu saja saya merasa bangga karena teman-teman mengundang saya untuk berkesempatan datang di sini. Yang kedua, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman juga, kepada semua penonton yang sedang menyaksikan podcast pada Mas Mario. Oke, karena nama viral saya ya memang Pak Pak Tani. Tani. Oke, nah, di balik itu nama asli saya ingin kenalkan kepada teman-teman juga. Nama asli saya ini kakak Ignatius Musa. Ignatius Musa. Alamat Rangat, Desa Wailolos, Kecamatan Sanungguang, Kabupaten Manggarai Barat. Oh iya iya, Rangat ya, Dusun Rangat, Ya, Desa Dusun Wailolos. Rangat, kakak, Oke, menarik. Kalau abang dan penonton pernah ke air terjun Cincarami, itu di wilayahnya Pak Tani. Oh, Cuncarami Iya, guys, Cuncarami. Wah, luar biasa, luar biasa. Di desanya Pak Tani ini ada beberapa tempat wisata alami. Oke. Ya, di antaranya ada air terjun Cuncarami, Cuncaplias, dan Cuncarami. Lolos. Juga kolam di atas awan yang baru-baru juga sempat viral. Oh, yang kolam di atas awan itu ada di Iya, kampungnya ada. Bang Ya, Pak. tapi bukan berarti dia awan benaran kakak, bukan. Bentuknya yang kayak di atas awan. Oh, dari ketinggian. Iya, Wah, di luar ketinggian. biasa. Nah, lanjut ya kakak. Setelah saya memperkenalkan tadi, dan saya datang di sini pada malam hari ini tentu untuk berbagi pengalaman mulai dari pertanian sampai di dunia kreator. Oke, ya. Dan kita mulainya dari mana kakak? Dari pertanian atau dunia kreator? Wah, luar biasa. Ini sangat wow, legend. Ini legend ini ya. Tadi Pak Tani, tadi saya searching di profilnya Abang di Facebook. Itu ada 16.617. Iya, betul sekali kan. Wow, keren, luar biasa. Nah, nih Pak Tani, ini awal mulanya bagaimana kok sih sampai meledak sekali followersnya, sampai banyak yang... Oke, begini kakak. Kalau soal berbicara tentang dunia kreator, saya ini kakak orang awam dan tidak memiliki pengalaman dasar terkait dunia kreator. Namun di balik itu saya ini profesinya petani, dan awal mulanya saya ini kakak ingin berbagi dalam hidup saya ini, selalu berharap begini, saya ini semoga bisa bermanfaat bagi orang lain, sekalipun orang lain ini tidak semua orang, tapi paling tidak orang di sekitar saya, diri saya dapat berguna bagi mereka. Nah, berangkat dari situ kakak, saya ini profesi petani, tentu saja abang juga tahu namanya petani, penghasilan ya biasa-biasa saja untuk mencukupi kehidupan. Dan saya mencari peluang bagaimana supaya saya ini dapat berguna bagi orang lain. Dan salah satu jalannya ya
membagi aktivitas setiap hari saya lewat platform media sosial, Media mulai sosial. dari Facebook dan TikTok. Wow. Dan sepanjang saya merekam dan membagikan konten aktivitas setiap hari saya di dua platform media ini, di TikTok dan di Ya. Facebook. Dan ternyata itu luar biasa sekali tanggapan Tanggapan. dari ACKE Manggarai Raya khususnya dari 3 kabupaten ini. Dan setelah mendapat tanggapan yang sangat besar, akhirnya saya juga merasa tergerak hatinya untuk terus serius paling tidak mengupload konten satu di setiap hari, dan sampai sekarang Satu konten ya, di satu kali setiap ya, hari. satu Wah, kali setiap luar hari. biasa ya. Sepanjang 2 bulan terakhir ini saya rutin melakukan aktivitas tersebut. Nah, memang menjalani dunia kreator ini ya kakak, ini ada juga pengalaman baru dari hidup saya, karena sebelumnya saya profesinya petani dan sekarang bisa dilabel menjadi dua profesi, petani sambil kreator. Wow, keren, keren, keren. Nah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Yang baru datang dari luar juga tepuk tangan. Ya. Nah, ini menarik, menarik. Jadi konten satu Iya. kali setiap hari. Setiap hari, betul. Jadi satu hari itu satu kali kontennya. Iya. Wah, ada yang satu kali dalam seminggu dan sebagainya. Abang tiap hari ya satu ya. Iya. Nah, yang di situ kan yang menariknya adalah tentang pertanian ya, yang abang angkat. Kenapa? Kenapa lebih ke pertaniannya? Yang pertama kakak, karena profesi saya ini petani. Oke. Yang kedua, saya juga ingin mengajak semua teman-teman muda juga yang bisa dikatakan yang lagi nganggur, belum dapat pekerjaan tapi tinggal di kampung. Mari kita bersama-sama untuk bertani, karena petani milenial zaman sekarang itu cukup juga berpotensi untuk menjadi salah satu profesi yang luar biasa juga, Kak. Karena sebelumnya kalau sebut petani ini, orang kebanyakan berpandangan bahwa menjalani profesi petani ini bisa dikatakan tidak begitu agak dipandang sebelah mata begitu. Sehingga minat generasi untuk menjadi petani itu sangat menurun, apalagi di era digitalisasi zaman sekarang ini. Nah, di situ kita mulai semangat untuk mengajak teman-teman, ya tentu saja jalurnya lewat platform media ini. Makanya kita sambil bekerja, sambil ngonten. Dan puji Tuhan juga banyak juga teman-teman muda yang memberikan apresiasi. Wah, luar biasa. Kalau keluarga di kampung sendiri sangat mendukung. Iya, kalau keluarga di kampung sendiri juga Bang pasti sangat mendukung, dan kita juga semangat karena dapat dukungan dari keluarga baik secara mental maupun material. Wah, luar biasa ya. Dari tadinya apa ya? Mau dibilang bukan hobi sih sebenarnya, dari memang petani ya, kita lahir dari keluarga petani sebenarnya, dari semua baik itu pejabat dan sebagainya berawal dari nenek moyang kita dulu, ada yang nelayan, ada yang petani. Jadi kita seharusnya kita bisa angkat itu ya. Jadi Pak Tani sudah luar biasa nih, sudah luar biasa memberikan edukasi juga inspirasi bagi generasi muda. Tapi sejauh ini bagaimana kira-kira respon dan apakah ada anak muda khususnya misalkan di kampungnya Abang atau di ini sudah ada respon positif dan aksi-aksi positif terkait itu? Sepanjang memang kalau di kampungnya saya kakak, sebelum saya viral di media sosial, kami juga sering saling berbagi cerita tentang menjalani hidup sebagai petani. Dan di kampung juga banyak anak-anak muda yang turut menjalankan profesi sebagai petani seperti petani. Dan setiap hari kami rutin memang kami ini menjadi petani pembudidaya dari setiap jenis tanaman, diantaranya ada tanaman cengkeh, kemudian vanili, porang, kopi, dan lain-lain. Tapi yang paling Pak Tani serius untuk budidaya untuk yang sekarang ini pisang. Pisang ya? Karena kita juga belajar ini potensi Labuan Bajo yang sekarang dijadikan menjadi salah satu dari 5 kota super prioritas yang ada di Indonesia. Sehingga kita menangkap peluang itu dengan cara membudidaya buah-buahan, jenis tanaman buah-buahan kakak. Kalau pisang, saya juga lihat di abang punya story terus di statusnya itu ada durian juga. Iya betul sekali kakak. Wah, luar biasa. Pokoknya kita
fokus untuk kedepannya kakak usaha di petani buah-buahan. Buah-buahan. Iya, karena mengingat juga Labuan Bajo ini sangat ramai sekali kakak. Oke, saya mau gali lagi yang soal durian tadi. Banyak respon dari masyarakat khususnya dalam Labuan Bajo. Iya, iya. Baik kayak misalkan hotel-hotel kah, atau restoran, ada yang ini kah, atau masyarakat pada umumnya yang akses itu? Ya. Sepanjang saya melakukan usaha jual durian online sejak 3 tahun terakhir ya kakak, mulai Ya, dari ya. tahun 2020 kalau tidak salah, dan sampai tahun 2024 sekarang ini konsumennya Paktan ini ada yang masyarakat lokal, ada juga masyarakat yang dari luar Labuan Bajo tapi stay di Labuan Bajo. Oke. Kemudian ada juga teman-teman yang kerja di hotel yang mau pesan juga. Artinya banyak ya. Wah, ini menarik kalau ini kan Pak Tani ini sudah mempromosikan pariwisata, baik jadi agrowisata sebenarnya. Ya, agrowisata yang ini angkat. Jadi kita selalu berpikir soal misalkan wisata di laut, maritim dan sebagainya, tapi juga kekayaan alam yang ada di sekitar ini Pak Tani sudah membantu mempromosikan itu. Betul sekali. Nah, ada tidak yang dari misalkan lembaga-lembaga yang sempat hubungi Pak Tani untuk bisa sama-sama kerjasama misalkan? Oke. Ya. Untuk sejauh ini kakak masih belum. Belum ya? Ya, Pak Tani masih mandiri. Wah, luar biasa. Usaha mandiri. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Tani dulu. Mantap ini, inspirator yang ulung nih di Manggarai, khususnya Manggarai Barat ya. Dahsyat abang. Lalu ada beberapa komen juga tadi saya pas kesini mereka bilang, coba ini tanya Pak Tani, kenapa dia selalu rambutnya diikat di atas? Atau ada kekasan taninya mungkin? Boleh diceritakan Bang? Ini yang menarik Bang. Iya. Siapa tahu potnya di atas. Ya, bisa jadi. Saya punya rambut ini modelnya begini. Di balik ini ada cerita khusus. Wah, itu yang saya mau kali. Silakan. Di kampungnya Pak Tani Bang, Kampung Rangat itu bisa dibilang bukan kampung yang terpencil, tapi kampung yang berada di pinggir kota Labuan Bajo ini. Tapi sampai sekarang ini ada beberapa kekurangan besar, seperti infrastrukturnya ya masih buruk, kemudian PLN belum masuk, juga jaringan tidak stabil, dan gaya rambutnya Pak Tani ini kayak antene ini Bang. Oh, dasar. Tower. Dasar. Maka ketika Pak Tani pulang dari Labuan Bajo, jangan heran sinyal di Labuan Bajo langsung hilang. Segera sama towernya Pak Tani, bawa ke kampung semua. Luar biasa. Atau sekarang kan mendekati Euro ya. Iya. Sabar Pak, Bang bisa ketawa dari oke, sabar tahu ini. Ternyata ada filosofi. Ya, ada filosofi. Oke Bang, silakan. Banyak teman-teman juga yang komentar begitu. Pak Tani ini gaya rambutnya kayak Upin Ipin. Saya bilang begitu. Ini saya bukan mau tiru gayanya orang ini. Padahal di balik ini ada filosofinya seperti itu. Di sisi lain juga, saya juga melihat kan zaman sekarang ini Bang, kita ini kalau mau jadi konten kreator ini kan ada beberapa penekanan. Yang pertama sekali, kita harus berpenampilan tidak boleh sama dengan orang yang lain tuh. Begitu. Harus berbeda lah. Begitu. Dan salah satunya dari gaya rambutnya Pak Tani. Oh ya. Ini Bang, kalau Pak Tani ini jalan ke pasar Bang, anak kecil teriak, "Hai Pak Tani ini kayak Upin Ipin." Mereka senang sekali. Oh. Berarti secara tidak langsung mereka langsung tahu ini Pak Tani. Ini Pak Tani karena mereka juga sering nonton kakak. Katanya karena rambut ini juga. Oh. Kemana-mana. Pas kalau jalan di kebun itu tidak nyangkut rambut. Tapi kalau ke kebun saya lepas Bang. Oh iya ya. Supaya rambutnya juga ganti topi tuh untuk sinar matahari. Sudah sejak kapan ini mulai sejak jadi konten? Awal tahun 2024 ini kakak. Oh baru ini. Oke. Saya kira kalau sudah dari jauh-jauh berarti sinyal sudah masuk di Rangat. Iya karena antenanya setiap hari di Rangat. Oke Bang, cerita tentang Rangat, saya juga pernah ke Rangat, luar biasa ya kampungnya. Salam untuk mama-mama di sana yang luar biasa. Wah. Kalau capres lagi 2029 rambutnya bisa sampai kenting.
Tapi pernah dipotong kan ya? Pernah dipotong ya? Iya, pernah. Yang dipotong di bawahnya, Bang. Yang di atas itu belum. Iya. Bang suka yang di bawah saja yang dipotong. Luar biasa. Baik Pak Tani, mantap. Jadi saya juga salah satu yang sangat terinspirasi dengan Pak Tani. Saya awal-awal lihat di Facebook dulu ya, saya lihat di Facebook. Dan wah luar biasa ini Pak Tani ini. Jadi mengangkat tentang profesi petani, kita ini berangkat dari petani dan sebagainya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menggarap sawah, menggarap lahan dan sebagainya yang kita punya ya dari keluarga. Nah, Pak Tani, pesan-pesan Pak Tani untuk milenial nih. Karena banyak yang begini Pak Tani. Mau hasilnya instan begitu, mau cepat instan untuk menjadi viral, mau cepat instan untuk bisa mendapatkan sesuatu dari konten-konten yang mereka buat. Akhirnya pas di tengah jalan tidak sesuai ekspektasi, mereka kayak langsung drop, tidak mau lanjut lagi. Abang kan dari tahun berapa? Dari Mulai. awal 2004 ini, Bang. Baru nih langsung. Baru. Luar biasa. Kayaknya alam semesta berpihak pada abang. Soalnya teman kami Hilka juga belum naik-naik juga. Iya. Dia dari lama malah sebelum lahir dia sudah siapkan itu. Oke Bang, silakan pesan-pesan untuk generasi muda. Oke, ya. Khususnya di Manggarai Barat ya. Pesan yang pertama terkait petani. Petani, oke Bang, siap. Oke. Saya mengajak untuk semua teman-teman generasi milenial yang berada di Labuan Bajo dan Manggarai Barat umumnya, lebih khusus yang sekarang masih nganggur belum dapat pekerjaan, Ya. tinggal di kampung. Nah, saya mengajak jika teman-teman masih memiliki